Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Anissa Fadil Angkat dari Prodi Bimbingan Konseling. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan salah satu yang ada di layanan bimbingan konseling. Saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan kelompok. Oke lah, saya akan jelaskan. Check it out. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok, ada salah satu ahli yang mengungkapkan tentang apa itu bimbingan kelompok. Seperti menurut Thohirin, bimbingan kelompok adalah suatu penyelesaian masalah yang dilakukan seorang konselor atau guru kepada siswa dengan membentuk kelompoknya yang memiliki persamaan yang sama. Salah satu definisi yang dijelaskan salah satu tokoh seperti Thohirin mengenai bimbingan kelompok. Nah, jadi kita calon seorang guru atau calon seorang konselor sebelum memulainya bimbingan konseling kelompok, kita harus bisa menentukan berapa jumlah orang untuk memulai suatu konseling kelompok. Sebelum kita memulai konseling kelompok, kita harus tahu berapa kemaksimalan suatu kelompok tersebut. Maksimalnya seperti 6 orang atau sampai 8 orang dalam satu kelompok. Kebanyakan orang pun dalam suatu kelompok itu tidak memaksimalkan atau tidak terjadinya efektif dalam suatu konseling yang ingin kita buat. Jadi semakin banyak orangnya semakin juga tidak bagus, semakin sedikit orangnya juga tidak bagus. Jadi sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jadi dibuatnya suatu kelompok yang terdiri dari 6 orang sampai 8 orang itu setiap individu satu individu yang lainnya memiliki permasalahan yang sama. Jadi guru BK bisa lebih mudah membantu peserta didik atau individunya tersebut menyelesaikan permasalahannya tanpa harus seorang guru BK satu-satu menjumpakan seorang peserta didik tersebut. Tidak, guru BK bisa mengumpulkan beberapa muridnya dan bisa memecahkan masalah tersebut, seperti permasalahan pada bidang belajar. Di layanan bimbingan konseling kelompok ada 2 tujuan, yang menurut Arimiti tujuan khusus dan tujuan umum. Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahannya dengan prosedur kelompok. Selain itu, juga mengembangkan suatu suasana hati yang dimiliki seorang peserta didik seperti suasana hati merasa senang ataupun sedih. Jadi, dalam kelompok tersebut kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Tujuan layanan konseling kelompoknya yang secara khusus yaitu membantu peserta didik berbicara depan banyak orang, melatih seorang siswa dalam bersikap terbuka terhadap kelompok. Yang ketiga, melatih seorang siswa membangun hubungan atau seperti hubungan keakraban antara anggota satu dengan satu lainnya dengan membina hubungan yang baik. Melatih siswa mengembangkan diri dalam suatu kelompok. Yang kelima, mampu bertoleransi kepada anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Fungsi dari layanan bimbingan kelompok ini sangatlah banyak, seperti mampu memberikan pendapat kita sendiri kepada orang lain dan mampu bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya, mempunyai pemahaman atau wawasan yang luas seperti mampu mengendalikan diri kita kepada orang lain dan mampu menyaring atau mendapatkan informasi-informasi yang ada di luar. Menyusun suatu program atau program kelompok yang sistemnya penolakan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kelompok tersebut. Jadi kelompok tersebut mampu menciptakan suatu program positif dan menolak apa yang terjadi dalam hal-hal buruk. Jadi suatu kelompok ini bisa menimbulkan kelompok yang efektif dan efisien. Di dalam layanan bimbingan kelompok
ada beberapa asas yang dimana digunakan, seperti asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu seperti suatu privasi kita yang ada dalam kelompok tersebut, dan kelompok itu tidak boleh atau membeberkan kepada orang lain. Jadi suatu permasalahannya itu bersikap rahasia atau tertutup dan tidak boleh menyebar kemana-mana. Jadi setiap kelompok itu memiliki permasalahan akan tersimpan secara aman. Yang kedua itu asas kesukarelaan, yang berarti kita membantu setiap kelompok itu dengan sukarela atau ikhlas tanpa rasa sedikit pun terbebani atau rasa pamrih kita kepada setiap kelompok. Jadi kita melakukannya itu dengan ikhlas tanpa ada suatu paksaan yang ada disuruh orang lain ataupun keterpaksaan dalam diri sendiri. Dalam layanan konseling kelompok, perlunya seorang pemimpin. Peran pemimpin adalah sangat penting dalam setiap kelompok, seperti mampu memberikan bantuan kepada setiap anggota kelompok. Yang kedua, mampu memberikan atau sikap menonjol yang bisa ditiru setiap kelompoknya, dan mampu mengantisipasikan kepermasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara kelompok. Yang terakhir, mampu merangkul atau bekerja sama antara anggota kelompok. Nah, jadi sekian dari itu tentang konseling. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai layanan bimbingan konseling kelompok. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya tutup penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konseling.